Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adik remaja sekalian dan pemirsa semuanya yang menyaksikan kajian kami malam hari ini lewat YouTube channel Rumaiso TV dan Facebook Rumaiso serta Instagram, begitu juga lewat Cloud X, dan yang mendengar langsung lewat radio Darussolin 107,8 FM. Baik, pada kesempatan malam ini bahasan kita hadis ke-10 dari hadis Arba'in Nawawiyah. Namun kami seperti hari kemarin akan mengirim buku gratis ke para remaja yang nanti menjawab kuis. Ya, jadi bukan hanya bertanya ya, namun yang menjawab kuis saja untuk para remaja. Ini buku kami, ini Turunnya Nabi Isa, bisa di-download juga di website rumaiso.com. Ini Turunnya Nabi Isa di Akhir Zaman. Ini buku serial kami, ada 3 serial, ada sebelumnya itu tentang tanda akhir zaman, terus tentang Dajjal. Nah, salah satunya ini tentang ini, Turunnya Nabi Isa. Nah, kalau mau ini ya simak baik-baik kajian kali ini. Kemudian nanti Anda telepon, yang para remaja telepon, saya tanda tangani buku tersebut dan akan kirim ke alamat Anda gratis, free, dan silakan nikmati buku tersebut untuk dipelajari. Ya, ini jarang saya jual karena memang dicetak dalam jumlah terbatas sekali. Ya, untuk kajian terbatas juga. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan buku ini, adik-adik remaja sekalian, simak baik-baik kajian kita ini, walaupun mungkin materi sekitar 10-15 menit. Simak, ambil kesimpulan, nanti ada pertanyaan di akhir, jawab, dan silahkan untuk ya dapatkan hadiah ini. Baik, hadis kita tadi hadis keberapa? Hadis ke-10 ya, dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Baik, kali ini tentang masalah doa. Kita kadang mau nanti doa kita itu lama sekali terkabul ya. Adik-adik juga paling ketika berdoa demikian. Bisa jadi dia berdoa langsung terkabul, bisa jadi dia berdoa tidak terkabul, Allah ganti dengan yang lain. Bisa jadi ini tertunda di akhirat, atau wujudnya yang lain kita nggak tahu. Yang jelas kita tahu ada doa-doa juga yang dihalangi untuk terkabul, terhalang untuk terkabul karena ada masalah-masalah di situ. Coba kita perhatikan hadis ke-10 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah itu thayyib, tidaklah menerima kecuali yang thayyib saja. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Allah itu katakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang thayyib-thayyib dan beramallah soleh. Al-Mu'minun ayat 51. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang thayyib. Thayyib ini apa? Yang halal. Ma razaqnakum. Pada rizki yang kami beri kepada kalian. Nah, tadi perintah para rasul, makan yang thayyib. Perintah pada orang-orang beriman, makan yang thayyib. Berarti perintah pada rasul sama dengan perintah kepada orang beriman juga, suruh makan yang thayyib, makan yang halal. Kalau kita mau manut pada Rasul juga kita teladani tingkah lakunya, yaitu makan dari yang halal. Lalu disebutkan oleh Nabi SAW, "Tsumma dzakara rajul
Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar, melakukan safar perjalanan jauh, asy'atsa akbar, yang dalam keadaan penuh debu, yamuddu yadahi ilas sama, dia mengangkat kedua tangannya menengadahkan ke langit. Terus dia katakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, wa mat'amu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun, wa ghudhiya bil harami, fa anna yustajabu lidzalik. Dia tadi mengangkat tangan, kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, padahal makanannya itu haram, minumannya itu haram, pakaiannya itu haram, dan dikenyangkan dengan makanan yang haram, ya, dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Nah, coba perhatikan di sini. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, di antara nama Allah adalah At-Thayyib. Saya ulang, di antara nama Allah adalah At-Thayyib. Maknanya Allah itu suci dari segala sifat kekurangan. Tidak mungkin mengandung sifat kurang sama sekali. Allah itu suci dari segala sifat kekurangan. Tidak mungkin ada sifat kurang sama sekali dalam sifat-sifat Allah. Yang kedua, Allah hanyalah menerima amalan yang thayyib saja. Allah hanya menerima amalan yang thayyib saja. Berarti sebaliknya amalan yang tidak thayyib, tidak halal, atau tidak baik, itu mardudun, tidak diterima. Seperti yang kita bahas kemarin di hadis kelima tentang bid'ah. Amalannya tidak thayyib karena tidak manut aturan, tidak turut pada aturan Rasulullah SAW, maka amalannya apa? Raddun. Raddun maknanya apa? Mardudun, tertolak. Terus yang ketiga, di antara sebab sulit dikabulkannya doa adalah makan makanan yang haram. Padahal doa itu kan bisa dikabulkan dengan 3 bentuk, ya. Dikabulkan seperti yang diminta, Allah selamatkan dia dari keburukan, berarti diganti dengan yang lain. Tidak diberi yang dia minta, namun diselamatkan dari keburukan. Kemudian yang ketiga, jadi simpanan di akhirat. Nah, namun di sini, lihat di sini, dia tidak dikabulkan karena apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Terus dia dapatkan, dia dikenyangkan, perutnya ini kenyang dengan sesuatu yang haram. Bisa jadi dari pekerjaannya, bisa jadi dari makanan yang masuk yang haram. Lantaran itu. Dari sini sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan juga syarat terkabulnya doa. Nah, adik-adik remaja perhatikan nih ya, syarat terkabulnya doa yang diajarkan dalam hadis ini, dan ini disimpulkan juga oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa terkabulnya doa itu ada 4 syarat. Kita simpulkan dari sini, terkabulnya doa itu ada 4 syarat. Pertama, seorang musafir. Yang kedua, dalam keadaan butuh pertolongan. Saya ulang, yang pertama, dia itu seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh. Nanti saya akan tegaskan apa yang dimaksudkan dengan musafir nanti. Yang kedua, dalam keadaan butuh pertolongan, karena tadi dikatakan yutilus safar asy'asa akbar. Dia itu dalam keadaan penuh debu. Orang yang butuh berarti ketika itu. Susah, dia butuh pertolongan. Maka kalau orang berdoa, dia harus dalam keadaan memang ingin doanya terkabul. Dia benar-benar mohon pada Allah. Jadi kalau adik-adik itu berdoa, mohon sekali pada Allah. Layaknya yang kalau saya ibaratkan itu seperti orang itu ngemis-ngemis.
Dia dalam keadaan lapar, butuh bantuan, dia mohon-mohon banget. Seperti itulah keadaan orang itu berdoa kepada Allah. Jadi yang kedua dalam keadaan butuh pertolongan. Yang ketiga mengangkat tangan saat berdoa. Yang ketiga sekali lagi mengangkat tangan saat berdoa. Angkat tangan nih. Jangan terlalu rendah, angkat tangan. Kalau bisa dirapatkan seperti ini, tangannya ditengadahkan, dihadapkan ke atas karena Allah di atas sana. Ya, atau dihadapkan ke muka seperti ini. Cara seperti ini atau dua cara ini ada di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam pembahasan hadis ke-10 ini. Jadi dengan cara gini ya adik-adik berdoa atau dengan cara begini. Mengangkat tangan saat berdoa. Terus yang keempat, menyanjung atau memanggil nama Allah. Menyanjung atau memanggil nama Allah saat berdoa. Dia ucapkan tadi seperti dalam hadis, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dalam beberapa doa kita lihat ada ucapan Rabbana. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau Rabbana la tuzigh qulubana. Ya. Itu dipakai untuk ya memohon juga pada Allah dengan memanggil nama Allah, menyebut nama Allah. Atau dengan kita panggil Asmaul Husna ya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, itu misalnya. Contoh salah satu doa, Allahumma rahmataka arju. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa asli sya'ni kullahu. Ya. Atau kalimat sebaliknya, atau ada yang dengan kalimat ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghis wa asli sya'ni kullahu. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghis wa asli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Ini doa saat menghadapi kegalauan berat itu diawali dengan ya hayyu ya qayyum. Kita bisa berdoa seperti itu. Dan menyebut nama-nama Allah yang lainnya. Jadi kesimpulannya 4 ya. Lihat, terkabulnya doa itu ada 4 syarat di sini. Atau 4 keadaan di sini. Ada 4 keadaan terkabulnya doa. Pertama, dia itu seorang musafir. Yang kedua, dalam keadaan butuh pertolongan. Yang ketiga, mengangkat tangan saat berdoa. Yang keempat, menyanjung atau memanggil nama Allah saat berdoa. Nah, catatannya di sini disebut musafir. Musafir itu orang yang melakukan perjalanan jauh, menempuh jarak tertentu, keluar dari kampungnya. Keluar dari daerahnya. Jarak tertentu di sini kalau menurut jumhur ulama sejauh sekitar 83 kilo. Dia keluar dari batas kampungnya, berarti rumah terakhir dari kampungnya. Nih, misalnya di tempat saya ini di daerah Panggang Gunung Kidul, itu ada rumah terakhir. Saya menuju ke luar kota, kalau ke Jogja belum sampai 83 karena baru sekitar 30-40 kilo. 83 kilo keluar lagi, Magelang ke utara lagi, taruhlah ke Semarang. Semenjak saya keluar dari situ, dari kampung saya, maka saya disebut musafir. Saya boleh ambil keringanan seperti jamak sholat. Sholatnya digabungkan, zuhur, asar, ya. Maghrib, isya digabungkan, kerjakan satu waktu, entah dengan jamak takdim atau entah dengan jamak takhir. Jamak takdim berarti kerjakan 2 sholat tadi di waktu sholat yang pertama, jamak takhir berarti kerjakan 2 sholat tersebut di waktu yang kedua. Kemudian saya juga boleh qashar sholat. Kalau qashar sholat ini yang dituntut saat safar ya, selama kita tidak berjamaah dengan jamaah mukim. Jadi kalau ada jamaah mukim yang 4 rakaat ya kita ikut dia. Namun kalau kita sendiri kerjakan diringkas 4 rakaat dijadikan 2 rakaat.
Ketika itu juga doa mudah terkabul karena kita dalam keadaan apa? Bersafar. Saat itu dalam keadaan bersafar. Doa itu mudah terkabul. Saat bersafar juga, misalnya tidak dapati air karena sulit, maka boleh diganti dengan tayamum. Juga saat bersafar bisa mengambil keringanan ya untuk tidak puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu di surat Al-Baqarah ayat 185, siapa yang sakit atau dia dalam keadaan melakukan perjalanan jauh, bersafar, lantas tidak puasa, hendaklah dia mengganti puasanya di hari yang lainnya. Berarti orang musafir boleh mengambil keringanan tidak puasa. Namun apakah lebih baik puasa ataukah berbuka saat bersafar? Lebih afdol kalau masih kuat tetap berpuasa. Ya, ketika itu tetap berpuasa. Nah, kemudian faedah yang lainnya lagi, kaidah dari hadis. Para ulama sebut dari hadis ini, la qabula illa bi islahil madhar wal makhbar. Sesuatu tidaklah diterima sampai baik lahiriah dan pengalaman. Sesuatu tidaklah diterima sampai baik lahiriah dan pengalaman. Yaitu baiknya makanan halal yang dikonsumsi. Itu baru membuat amalan kita diterima. Dan kesimpulan yang lainnya lagi di sini selain pengaruh doa tadi, makanan kita juga punya pengaruh dalam ibadah. Ya, makanan kita itu juga punya pengaruh dalam ibadah. Apa pengaruhnya apa? Dengan kita memperbaiki makanan, kita memperhatikan yang halal, jaga yang halal yang masuk dalam perut kita, ibadah kita akan semakin semangat. Biasanya di sini para ulama itu katakan orang itu malas ibadah bisa jadi karena makanan haram yang dia itu konsumsi. Nah, kesimpulannya seperti itu yang kita bahas untuk malam hari ini. Nah, adik-adik remaja, saya tanyakan ini remaja apa bukan, terus silakan nanti jawab kuis. Ini ada 5 buku yang saya siapkan ini. Mudah-mudahan hari berikutnya juga ada nanti kuis ya. Nanti bisa jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya diingat baik-baik. Sebutkan 4 keadaan terkabulnya doa. Seperti disebut dalam hadis ke-10 tadi. Sebutkan 4 keadaan terkabulnya doa. Seperti disebut dalam hadis ke-10 tadi. Ya, silahkan ya kirimkan jawaban, telepon langsung. Saya minta telepon ya di 0812 281 85131. Saya ulang di 0812 281 85131. Baik, ada telepon? Monggo silahkan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. 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 Ini dengan siapa di mana? Nanti fokus di telepon ya, nggak usah dengar siaran dulu. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Ayo, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dia Cinda di Bandung. Cinda. Dengan Cinda di Bandung, ya. Dia Cinda. Iya, mau jawab kuis? Iya.
Apa? Yo, tadi disebutkan 4 keadaan terkabulnya doa yang Nabi SAW sebut tadi dalam hadis ke-10. 1. Seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh. Seorang musafir melakukan perjalanan jauh. Tadi berapa kilo ya? 83. Nah, terus 2. Yang kedua, orang yang butuh atau harus benar-benar memohon. Orang yang butuh atau benar-benar mohon ya. Yang ketiga, Mengangkat tangan saat berdoa. mengangkat tangan saat berdoa. Yang keempat, Menyanjung atau memanggil nama Allah saat berdoa. menyanjung atau manggil nama Allah saat berdoa. Ini umur berapa tahun nih? 12. 12, berarti apa? SD kelas 6. Ke 1 SMP. 1 SMP ya. Siapa tadi namanya? Jacinda. Cinda ya, dipanggilannya Cinda. Hah? Jacinda. Ada Cinda ya. Nanti kirimkan alamat ya. Bukunya insya Allah akan dikirim besok ke alamat Bandung insya Allah. Ya, Ya. mudah-mudahan bawa berkah. Jis, assalamualaikum. Baik, yang berikutnya lagi ada yang menjawab silahkan. Sebelum saya ganti pertanyaan, ini sudah 1 orang. 4 lagi, ayo. Ya. Ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Elvionita di Makassar. Nama ringkasnya siapa? Dia. Siapa? Dia. Ios? Iya. Nah. Nah, terus mau jawab kuis atau mau bertanya ini? Salam, dengan siapa di mana? Ya, mau jawab kuis. Iya, sebutkan 4 keadaan terkabulnya doa. Yang pertama itu seorang musafir. Musafir, berapa kilo tadi musafir itu? Pertolongan. Nah, Ketiga, mengangkat tangan saat berdoa. mengangkat tangan saat berdoa. Terus ya keempat, Yang keempat, menyanjung atau memanggil nama Allah. menyanjung atau manggil nama Allah. Tadi musafir jaraknya berapa kilo? 83 kilo. Taib, itu menurut jumhur ya. Tadi namanya siapa? Kok kurang jelas ya namanya ini? Alfionita. Alfionita. Ya, Ustaz. Nah, kelas berapa ini? Sekolah umur berapa? Umur 20, Ustaz. 20 tahun. Kuliah? Ya. Kuliah di mana? Alfionita? Di Makassar, yang Mengaya, Ustaz. Oh, Makassar ya. Masya Allah. Kapan-kapan saya ke Makassar lagi insya Allah. Baik. Ya, nanti kirimkan alamat ke nomor ini ya. Kirim ke WA. Nanti insya Allah kita akan segera kirim bukunya besok. Ini bukunya nanti dibaca ya. Iya, mudah-mudahan bawa manfaat. Baik. Masih ditunggu lagi telepon selanjutnya sambil saya baca ada pertanyaan di YouTube. Ustadz, apakah perjalanan dari Wonosari Gunung Kidul ke Klaten sudah termasuk safar? Wonosari ke Klaten itu belum sampai 83 ya, maka saya belum menganggap itu safar, sehingga baiknya tidak jamak dan qasar sholat. Baik, ada. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana ini? Dengan Davin Ustaz dari Bekasi. Ini mau jawab kuis atau mau bertanya? Mau jawab kuis yang tadi Ustaz. Umur berapa ini, Davin? Sama niat asar Ustaz. Ah, ya, monggo. Silahkan. Yang pertama seorang musafir Ustaz. Pertama musafir, terus kedua Sani. Yang kedua Asani, orang yang butuh pertolongan Allah Ustaz. Orang butuh pertolongan Allah. Taib. Salis. As-salif, menadahkan tangan. Nah, terus Ar-Rabi'.
wal akhir memuji nama Allah, menyanjung nama Allah dengan asmaul husnanya. Apa contohnya itu? Menyanjung nama Allah dengan asmaul husna. Al-Hayyu Al-Qayyum, Ya Hayyu Qayyum, terus apa lagi? Al-Razzaq, Al-Muhyi Al-Mu'mit. Ya. Taib. Nanti Davin silahkan kirim alamat di nomor WA sini ya, nomor HP yang jenengan telepon. Nanti insyaallah buku akan dikirim besok ke Bekasi. Allah yubarik fiik. Waalaikum. Baik, masih ditunggu telepon lagi sambil saya baca pertanyaan lewat YouTube. Jadi kesimpulan Wonosari Klaten belum safar. Masih ditunggu yang mau jawab kuis atau mau bertanya? Masih? Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Dika Ustaz di Jogja. Dika di Jogja, Masya Allah. Gimana Dika, mau jawab kuis juga? Ya boleh Ustaz. Iya, iya. Sudah punya bukunya belum? Sudah Ustaz. Ya sudah, nanti kasih ke teman atau siapa gitu ya. Apa ini kesimpulannya Mas Dika? Kesimpulannya secara terkabulnya doa satu seorang musafir Ustaz. Musafir itu dari mana ke mana, itu jaraknya berapa kilo? Jaraknya minimal 83 km. Taib. Sudah keluar dari batas Kampung. kampungnya. Taib. Boleh apa saja kalau bersafar tadi? Bersafarnya kalau untuk yang halal itu dihitung safar, tapi kalau safarnya untuk maksiat itu tidak boleh Ustaz. Taib. Oh iya, kajian ini kemarin dulu ya, traveling itu ya. Nah, terus yang kedua. Yang kedua dalam keadaan sangat butuh pertolongan. Keadaan sangat butuh pertolongan ya. Ketiga, Mengangkat tangan saat berdoa. mengangkat tangan saat berdoa. Keempat, Menyanjung atau manggil nama Allah, menyebut nama Allah saat berdoa Ustaz. menyebut nama Allah saat berdoa. Apa tadi contohnya? Bisa ya Rob, bisa juga menyebut dengan asmaul husna kayak Taib. ya Hayyu ya Qayyum atau ya Dzal Jalali wal Ikram. Iya. Ada mau tanya lagi atau cukup kuis saja? Boleh tanya Ustaz? Iya, boleh. Ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman. Iya, saya jawab satu persatu. Mana pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama Ustaz, hukum artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu apa ya Ustaz? Karena dia menanyakan ini sama dengan menyaingi ciptaan Allah atau enggak? Apa itu contohnya? Artificial intelligence itu kayak kalau di Google yang bisa kita ajak ngomong tuh Ustaz, search engine. Oh, kayak iya. Ada juga di iPhone itu ada Siri gitu ya. Itu sih biasa saja, itu nggak menyaingi. Dia juga ada yang nggak bisa jawab pertanyaan. Iya kan? Iya. Nggak perfect, nggak sempurna, cuma alat biasa. Ditanya what's your name, dia jawab my name is Siri. Ya. Ini kan biasa aja itu. Nggak terlalu sampai dikatakan mengalahkan ciptaan Allah, enggak. Biasa aja. Seperti jenengan tanya di Maps Google gitu. Ini alamatnya kok sampai langsung detail sekali ya, karena alat. Ya. Sudah ada bantu seperti itu, mereka programkan sampai bisa detail, dia temukan alamat. Ya wajar-wajar saja, makin canggih zaman saat ini itu. Terus pertanyaan kedua. Soal hukum musabaqah Ustaz, kalau olimpiade misal fisika atau matematika itu kita boleh ikut menerima hadiah gitu kalau menang atau bagaimana Ustaz? Nah, dengan kan sudah baca tulisan saya di rumesa.com kan, ke lomba pertama yang masyru, ada kuda, unta, memanah, ya kan? Di situ pakai taruhan boleh, yang penting dari salah satu peserta saja, tidak boleh semua. Yang lomba kedua yang sifatnya mubah. Mubah berarti tidak masuk yang pertama, bukan juga sejenis dengan yang pertama, bukan untuk jihad. Lomba fisika masuk yang mana kira-kira? Hah? Masuk jihad atau tidak? Saya kok mikirnya bisa bantu untuk jihad ya Ustaz, misal jihad lewat ilmu dunia gitu Ustaz. Jihad lewat ilmu dunia.
Biasanya cuma ilmu-ilmu agama saja yang para ulama itu masukkan jihad di situ. Karena jihad itu ada dua macam, jihad dengan ilmu dan jihad dengan senjata gitu. Sehingga dia masuk yang pertama kalau jihad dengan ilmu atau jihad dengan senjata. Kalau lombanya yang lain seperti misalnya ada kita masuk ke mall terus ada kasih kuis-kuis gitu ya. Kasih pertanyaan itu. Itu kan bantu orang untuk mikir juga. Ya, bantu untuk mikir. Tapi dia pertanyaan yang boleh mubah. Namun kalau dari sisi lomba boleh tapi tidak boleh menerima hadiah. Begitu. Jadi kalau mau digolongkan dari pembagian ini, maka dia masuk lomba yang boleh mubah tapi hadiah tidak boleh diterima. Pendapat ini jadi pendapat jumhur kebanyakan ulama. Yang berbeda cuma mazhab Maliki saja, sebagian pendapat mazhab Maliki. Iya. Sudah? Ada lagi? Satu lagi, Bu. Iya, boleh. Ada pertanyaan juga, Ustaz. Kalau memakai barang bajakan kan tidak boleh. Memakai barang bajakan tidak boleh. Ya, terus? Misal kita pernah nonton film bajakan atau bajak game gitu, Ustaz. Tobatnya apakah kita harus membeli film dan game itu ataukah bagaimana, Ustaz? Nah, itu tobatnya ini agak sulit ya. Minta maaf kepada yang punya juga nggak ketemu. Kalau masih bisa, misalnya kita pakai Microsoft bajakan, masih bisa beli kan? Berarti beli itu. Masih bisa beli, Ustaz. Iya, kalau masih bisa beli. Maafnya kayak begitu. Jadi saya harus beli yang aslinya langsung dan berlangganan, subscribe itu. Gitu ya. Ada lagi? Kalau heran, Cukup? boleh lagi, Ustaz? Ya, satu lagi nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terakhir, Iya. Ustaz, terakhir. Ada hadis tentang tiap 100 tahun mujadid itu, apakah mujadid itu harus ulama ataukah pemimpin Islam itu bisa dihitung mujadid, Ustaz? Saya cuma ulama saja yang para ulama jelaskan. Iya. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, ditunggu alamatnya dikirim ke nomor ini ya, ke WA, ke nomor Radio DS. Ya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih sisa satu buku. Ya, ada yang mau jawab kuis lagi silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan siapa ini? Dengan Muhammad Fajri. Mau jawab kuis atau mau bertanya? Mau jawab kuis sambil tanya, Ustaz. Iya, ini umur berapa ini? Umur 18, Ustaz. Tinggal di mana? Di Bandung. Nama siapa tadi? Fajri? Fajri, Ustaz. Fajri. Pernah Ya. ketemu saya nggak ya Fajri ini ya? Belum ya? Wah, Belum. Baik. Fajri mau jawab kuis tadi ya. 4 Ya, keadaan terkabulnya doa. Tadi dari hadis ke-10 apa saja? yang pertama itu melakukan safar atau sebagai musafir. Sebagai musafir, ya. Terus kedua, Yang kedua itu dalam keadaan membutuhkan pertolongan kepada Allah. membutuhkan pertolongan tadi yang penuh debu, ya. Terus ketiga, Mengangkat tangan saat berdoa. mengangkat tangan saat berdoa. Yang keempat, Menyanjung atau memuji nama Allah. saat berdoa. menyanjung atau muji nama Allah. Contohnya apa tadi? Menyanjung atau muji nama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Ada lagi. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim dan seterusnya ya. Taib. Ya Ustaz. Baik, nanti terakhir kalau sudah tutup nanti kirim alamat ya ke WA Radio DS ini ya. Biar bukunya dikirim besok. Baik, mau tanya apa? Mau tanya apa, Fajri? Ustaz. Hah? Ustaz, kan di kompleks saya itu mengadakan sholat Idul Fitri berjamaah. Rencana mau sholat Idul Fitri berjamaah gitu. Ya, di Baik. masjid kompleks saya, Ustaz. Kompleks ini berarti lingkungan tertutup ya, bisa orang luar nggak masuk. Ya, Ustaz. Taib, terus? Nah, direncanakan akan tetapi safnya tuh berjaraknya teh 1 meter gitu, Ustaz. Oh, tetap ada sholat Id namun dibuat jarak 1 meter. Ya, begitu, Ustaz. Ya, terus? Dan kemungkinan dilaksanakan di lapangan atau di masjidnya gitu, Ustaz. Iya, terus?
lebih baik ikut sholat Idul Fitri berjamaah atau di rumah saja secara berjamaah dengan keluarga Ustaz? Kalau di Bandung itu rawan zona merah atau tidak? Saya Bandung ya Ustaz, Hah? kota Bandung. Zona merah nggak? Lihat kemarin itu udah merah Ustaz. Ada PSBB nggak dari Pak Ridwan Kamil? Kan udah tidak PSBB lagi Ustaz, tapi di Jawa Barat itu PSBB. Oh beda ya, Jawa Barat dengan kota Bandung beda. Bandung itu ngikutin PSBB Jawa Barat, bukan PSBB kota Bandung. Berarti kan masih PSBB, berarti dianggap zona merah. Iya. Berarti secara aturan dan dilihat dari tata cara sholatnya saja sebenarnya rawan, karena mereka ngatur jarak. Kalau nggak rawan, ngapain ngatur jarak 1 meter 2 meter? Ya, Iya kan? juga kurang tahu Ustaz. Iya. Nah, gitu. Sebenarnya keputusan takmir nggak tepat, karena dia cari resiko dalam hal ini. Nanti akan timbul klaster-klaster baru lagi nanti. DKM nggak akan berani tanggung jawab jika ada yang kena ketika itu. Coba kalau nanti ketika kumpul di saat Idul Fitri ya, terus ada yang kena seperti itu, siapa mau tanggung jawab? Iya juga. Iya kan? Apa dia mau bilang ini Ridwan Kamil yang salah begitu, Pak Ridwan Kamil yang salah? Berani bilang? Enggak kan? Salah dia sendiri. Kalau saya nuntut DKM-nya. Kamu ini buat sholat berjamaah kayak gini, kita yang kena resiko. Saran saya kalau walaupun tetap ada sholat berjamaah di lapangan atau di masjid, seandainya di Bandung diputuskan tidak boleh untuk kumpul-kumpul seperti itu, nanti kan pengumumannya sebentar lagi nih ya. Ya, karena nanti belum fix ini. Ya, karena MUI belum putuskan, terus ada tiap daerah putuskan lagi. Kalau ada keputusannya dilarang untuk kumpul-kumpul, ya untuk social distancing, maka nggak boleh kumpul. Dan kalau mereka buat sholat berjamaah di masjid atau di lapangan, kamu nggak pergi ke situ nggak masalah. Nah, soalnya ini saya masih berkeluarga Ustaz, masih tinggal sama orang tua. Orang tua itu, apalagi ayah saya itu pasti mengajak saya ke Idul sholat dulu. Justru itu orang tuamu yang rawan dibanding kamu. Orang tuamu yang lebih besar risikonya kena dibandingkan dengan yang muda tadi. Yang muda jadi OTG, orang tanpa gejala. Yang tua kena langsung. Nasihati orang tua baik-baik. Ya, tapi tunggu saja nanti keputusan dari Pak Ridwan Kamil menjelang Idul Fitri atau MUI setempat ya. Hanya tunggu dalam waktu dekat saja. Gitu, cukup? Syukran, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Baik, saya terima telepon satu lagi. Kalau ada yang mau bertanya, namun kuis sudah selesai dengan diberikan 5 buku pada remaja-remaja tadi. Ya, kalau tidak saya baca lewat YouTube ya. Apa belum terkabulnya doa adalah salah satu ujian atau azab? Iya. Doa belum terkabul bisa jadi itu ujian atau azab atau musibah atau siksa. Ada telepon? Putus time. Saya mau bertanya di luar tema, lebih baik sholat tarawih sendiri atau sholat tarawih di belakang imam yang banyak sekali melakukan lahan jali? Kalau kesalahannya parah, mendingan sholat sendiri. Kapan paling cepat zakat fitrah dibagikan ke mustahik? 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri? Ada telepon? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana? Dengan Abdul Aziz di Bontang. Ini mau jawab kuis apa bertanya? Ingin jawab kuis dulu. Usia berapa Abdul Aziz? Usia 17, baru masuk 17. Oh 17, taib. Saya kasih kesempatan 1, mudah-mudahan ada bukunya insyaallah. Alhamdulillah. Terus silakan mau nanya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya Ustaz. Silakan. Kan apa namanya? Ini bertanya apa? Kan Emani itu kan dia kan ini ya. Yang tadi dijelaskan beberapa Ustaz kan dia punya masalah di apa namanya? Perputarannya gitu kan ya Ustaz. Apa itu?
Imani. Imani ya. Terus? Ya, imani yang buat apa? Belanja-belanja gitu, Ustaz. Ya. Nah, kalau misalnya kita gunainnya uangnya itu buat bersedekah bisa, Ustaz? Punya simpanan di situ ya. Terus digunakan untuk bersedekah masih boleh. Ya, apa kayak misalnya di apa namanya? Mungkin ditransfer di mana gitu. Iya, boleh. Di tempat lain. Masih boleh. Yang rawan itu kalau memanfaatkan promo. Oh gitu. Tapi Iya. kalau pemakaiannya sendiri emang bermasalah ya, Ustaz? Apa? Kalau misalnya tanpa promo gitu. Tanpa promo dari sisi ini sih tidak masalah. Nanti bisa baca di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer itu rinciannya. Yang masalah kalau ada promonya. Oh gitu. Terus Ada lagi? Mau jawab kuis sekarang? oh ya, boleh. Ya, apa nih tadi pertanyaannya 4 keadaan doa itu terkabul. 4 keadaan. Jadi pertama dia seorang musafir. Seorang musafir. Terus kedua. Terus yang kedua dia dalam keadaan butuh pertolongan. Dalam keadaan butuh pertolongan. Terus ketiga. Ya. Ketiga dia mengandalkan tangan di saat berdoa. Ya, keempat. Sama yang keempat dia menyanjung atau memanggil asma Allah. Taib. Tadi namanya siapa? Abdul Aziz. Abdul Aziz di Bontang ya? Iya, Nah, Kalimantan ini apa nih? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Taib Kaltim. Nanti kirimkan alamat di nomor ini ya, yang jenengan telepon biar besok dikirimkan bukunya insyaallah. Oke. Baik. Cukup, Abdul Aziz? Cukup. Ya, baik. Baik, kami rasa cukup untuk malam ini untuk telepon. Sebentar saya jawab untuk yang YouTube dulu. Telepon bisa di stopin dulu. YouTube saya pilih dulu secara acak. Untuk yang masih menyusui atau nifas, jika masih mampu mengkodok, apakah harus mengkodok sebulan full? Iya, harus dikodok. Mengingat wanita tiap bulan selalu dapati haid. Sama, istri saya juga sama menyusui juga tetap dia kodok. Ya, sama kalau alasannya haid, dia juga haid. Sehingga tidak ada alasan untuk langsung fidyah. Fidyah itu kalau berat saja untuk kodok dikarenakan hamil menyusuinya berturut-turut misal sampai 6 tahun. Kalau Anda sedang sholat sendirian, apakah suara Anda dikeraskan atau tidak, Ustadz? Bisa dikeraskan, bisa tidak. Ya, nanti dipilih mana yang paling maslahat ya bagi yang sholat. Apakah seorang ikhwan boleh memasang foto pribadi di media sosial? Masih boleh-boleh saja, tidak menimbulkan fitnah. Beda dengan si perempuan kalau memasangnya. Wallahu a'lam. Terus terakhir ini, bagaimana hukum menitipkan barang dagangan ke warung dengan sistem pembayaran si pemilik warung memberikan hasil penjualan setelah barang terjual, dan jika ada barang yang sisa barang dikembalikan. Ini sistem konsinyasi ya, diperbolehkan seperti itu untuk nitip. Berarti yang punya toko jadi wakil untuk menjual barang tadi, maka tidak ada masalah. Baik, demikian nanti pembahasan muamalah mau ikuti lebih jauh besok pagi pada subuh jam 5 sampai jam 6 nanti bisa diikuti tanya jawabnya juga, mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Demikian malam ini kita cukupkan, besok malam ketemu lagi, mudah-mudahan ada kuis. Dan nantikan untuk para remaja, adik-adik terus istiqomah dan mudah-mudahan Allah terus jaga dalam kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.